Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh karena Engkau adalah Tuhan dan pemilik atas hidup kami. Kami bersyukur kalau dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dalam nama-Mu. Kami bersyukur untuk kebersamaan bersama dengan Engkau, pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk seluruh karya dahsyat yang Kau kerjakan dan sempurna dalam hidup kami. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang adalah pemilik dari firman ini akan menuntun kami untuk kami memahami dan terus memahami kebenaran-Mu, sehingga kami jadikan kebenaran-Mu sebagai sulu yang menerangi perjalanan kehidupan kami. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah saya akan didasari dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Sekali lagi, khotbah saya akan didasarkan pada Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa hidup yang kita jalani saat-saat ini, bahkan ke depannya bukanlah hidup yang gampang, hidup yang berat, hidup yang sulit. Kita mendengar berbagai berita yang memberitakan tentang berbagai kesulitan yang akan terjadi. Kita dapat melihat saat ini ada yang disebut dengan krisis pangan, ada krisis energi, ada krisis geopolitik, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan besar yang terjadi dalam dunia kita akhir-akhir ini, yang membuat setiap kita menjadi takut, setiap kita menjadi gentar, membuat setiap orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, menjadi merasa bahwa dunia yang dihadapi ke depan adalah dunia yang tentunya tidak menentu. Tapi ada hal yang luar biasa Bapak Ibu, yang malam hari ini sama-sama kita renungkan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Di sini saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa firman ini merupakan sebuah testimoni, sebuah pengalaman, sebuah penyampaian yang disampaikan oleh salah seorang rasul yang cukup terkenal, yaitu Rasul Paulus. Dan firman ini ditujukan kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu adalah jemaat, menurut sejarahnya itu jemaat yang pertama dalam sejarah pekebaran Injil di Eropa. Tentunya kalau kita belajar dari sejarah, kita dapat memahami bahwa menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Menjadi orang Kristen itu penuh tantangan, apalagi bagi mereka orang Kristen mula-mula. Dan kenapa saya katakan bahwa firman ini adalah pengalaman dari Paulus? Kita tahu sejak awal kita mengenal Paulus, dia adalah orang yang benar-benar menantang Kristus, menantang pengikut Kristus. Bahkan niatnya dia adalah untuk membunuh seluruh pengikut Kristus. Tetapi begitu kuasa Tuhan menjamah dia dan mengubah orientasinya yang tadi tidak mengasihi Kristus, berubah menjadi sangat-sangat dan teramat mengasihi Kristus, kehidupannya pun terbalik. Yang tadinya dia boleh petantang-petenteng, yang tadinya dengan segala kegarangannya dia dan segala keberaniannya dia untuk ingin memusnahkan orang Kristen, tapi sekarang terbalik posisinya. Dia adalah seorang Kristen, seorang pengikut Kristus yang luar biasa. Dia bahkan menjadi seorang rasul Kristus yang memberitakan Injil di mana-mana. Tentu kehidupannya berubah, kehidupannya terbalik. Yang tadinya dia bisa dengan garang karena memang dia didukung oleh pemerintah setempat, didukung oleh pemerintahan penguasa Romawi pada saat itu untuk memberantas kekristenan. Sekarang dia menjadi musuh kawan-kawan sebelumnya. Dia dipenjara karena Kristus. Dia dicambuk karena Kristus. Dia dibenci dan dimusuhi karena Kristus. Dia diperlakukan tidak adil karena Kristus. Dia mendapat berbagai-bagai cobaan, berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai persoalan akibat dia percaya pada Kristus. Artinya, sebelum dia percaya Kristus, dia boleh bebas untuk melakukan aksinya, tetapi ketika dia percaya Kristus, ada banyak tantangan yang dia harus hadapi. Bapak Ibu, tentunya kita bertanya, kok dia sebagai seorang yang mengikuti Kristus seperti itu?
Kenapa dia tidak diberkati? Kenapa dia tidak dengan luar biasa menikmati berkatnya? Atau kenapa Tuhan tidak mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi? Ternyata menurut Rasul Paulus, Bapak Ibu, bahwa orang Kristen itu bukan orang gampangan, bukan orang yang mudah, bukan orang, kita tidak seperti kerupuk yang gampang lanut karena air. Menurut Paulus itu bahwa menjadi orang Kristen itu adalah harus seperti karang yang teguh, kuat diterpa oleh ombak, dihantam dari berbagai sisi, dia tetap teguh di sana, dia tetap berdiri teguh di sana. Itulah sebabnya kita tentu bertanya, apa sih yang membuat Paulus sangat kuat? Apa sih yang membuat Paulus itu mampu menghadapi berbagai tantangan, mampu menghadapi berbagai persoalan? Ternyata jawabannya dari kesaksian Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Kalimatnya luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kalau kita baca kalimat ini menurut saya sungguh luar biasa. Segala perkara tanpa terkecuali, besar atau kecil bagi Paulus itu bukan masalah, berat atau ringan bagi Paulus itu bukan masalah. Apapun yang terjadi yang menjadi tantangan, cobaan, persoalan yang terjadi dalam hidupnya, bagi Paulus itu bukan masalah. Kenapa? Karena bagi Paulus, dia mampu untuk menanggungnya. Itu yang luar biasa. Dia mampu untuk menanggungnya. Ada banyak dari sekian banyak orang di sekitar kita, baik mereka yang percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, begitu terkena masalah rapuh, begitu terkena masalah marah, begitu terkena pencobaan ngambek ke Tuhan, begitu terjadi persoalan dalam hidupnya, mereka meninggalkan Tuhan. Tapi Paulus berkata begini, aku dapat menanggungnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, kekuatan apa yang membuat Paulus mampu menanggung segala perkara? Ternyata jawabannya, dia tidak menanggung karena kekuatannya sendiri, karena kemampuannya sendiri, tapi dia dapat menanggung karena Kristus yang memberi kekuatan kepadanya, karena Yesus yang dia percaya memberi kekuatan kepadanya, karena Yesus yang adalah Tuhan, Tuhan dan pemilik hidupnya memberi kekuatan kepadanya. Artinya Paulus tidak melihat masalahnya, Paulus tidak melihat cobaannya, Paulus tidak melihat persoalannya, tapi dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dalam segala sesuatu yang dia alami, dia melihat Kristus dalam setiap perjalanan hidupnya. Itulah sebabnya Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya bahwa bukan gagah dan perkasanya Paulus, bukan supernya Paulus, bukan karena kepintaran Paulus, bukan karena kehebatan Paulus, tetapi karena ada Tuhan yang bersama dengan dia dalam setiap persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi hal yang luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bukan seberapa kuat engkau, bukan seberapa pintar engkau, bukan seberapa hebat engkau, tapi seberapa engkau berpegang kepada Kristus, seberapa engkau tinggal di dalam Kristus, seberapa engkau berada dalam Kristus, itulah yang menjadi sumber kekuatan. Masalahmu boleh terjadi, pencobaan boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, berbagai hal boleh terjadi, tetapi dalam Kristus, kata Paulus, aku sanggup untuk menanggung segala perkara di dalam Kristus. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa menjadi pergumulanmu, apa menjadi persoalanmu, apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu. Satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan dahsyat sedang bersama dengan engkau. Berjalan bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang tak terhingga bersama dengan engkau. Berjalan bersama dengan Tuhan, engkau berada pada puncak kekuatan. Persoalan tidak dapat mengalahkan engkau, pencobaan tidak dapat mengalahkan engkau, situasi hidupmu tidak dapat mengalahkan engkau, bahkan iblis tidak dapat mengalahkan engkau. Oleh karena Kristus yang berada di dalam engkau menjadi sumber kekuatan yang tak terhingga, yang membuat engkau berdiri teguh dan tidak goyah. Oleh karena mujizat Kristus bersama dengan engkau, oleh bilur-bilur darah Kristus bersama dengan engkau, oleh kekuatan Kristus yang tak terhingga bersama dengan engkau. Hari ini tentukan pilihanmu, mau berjalan dengan kekuatanmu sendiri atau berjalan dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu bertanya itu ke saya akan mengatakan, saya akan berjalan di dalam Kristus, sehingga saya memiliki kekuatan yang tak terhingga untuk mengalahkan apapun dalam hidup saya. Sebab Kristus yang berperang atas nama saya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, Engkau telah memperdengarkan suara kebenaran-Mu. Kami berdoa, berikan kekuatan kepada kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, berikan kemampuan kepada kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, berikan kepada kami kedahsyatan yang di dalam Kristus itu, supaya kami boleh berdiri teguh dan tidak goyah, oleh karena kekuatan yang tak terhingga itu berada di dalam diri kami, yaitu kekuatan Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menuntun, menyertai, menjaga, melindungi Bapak Ibu Gembala dan seluruh keluarga besarnya. Anak mantu cucunya selalu keberkatan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pengurus GBP Taman Firdaus. Tuhan memberkati dengan melimpah dalam segala hal. Engkau menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dan satu hal yang kami pastikan, kami dapat menang bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami, Tuhan yang memberkati mereka dan melimpah. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa telah menuntun, menyertai, sehingga kami boleh menjadi luar biasa oleh karena keluar biasaan-Mu, kuat oleh karena kekuatan-Mu, dahsyat oleh karena kedahsyatan-Mu bersama dengan kami. Kami mau hidup di dalam Engkau, berjalan di dalam Engkau, supaya kami dibuat lebih dari pemenang. Amin untuk firman Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.